Itu kalau tak pejabat orang mati. Apabila suara azan berkumandang tapi tak melaksanakan solat sesudah azan, umpamanya zuhur tapi dia solat zuhur sebelum waktu asar tiba. Baca sekali lagi, ini lain pertanyaan. Apabila suara azan berkumandang, oke, paham saya, tapi tak melaksanakan solat sesudah azan, maksudnya qobliyah zuhur. Umpama zuhur tapi dia sholat zuhur sebelum waktu asar tiba, sholatnya sah. Sholat zuhur itu waktunya terbentang sampai azan asar, tapi janganlah menunggu azan asar baru sholat zuhur. Sholat zuhur dilaksanakan pada awal waktunya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul amal ahabbu ilallah, apa amal yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waktiha, sholat di awal waktu. Tunggulah azan, masjid cantik-cantik, datanglah ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid, sholat qobliyah zuhur. Setelah selesai qobliyah zuhur, sholat zuhur. Setelah itu ba'diyah zuhur. Nah, itulah yang baik menghadap Allah SWT. Sholat Jumat boleh tak diganti zuhur dalam kondisi apapun? Sakit keras, di ruang ICU, nah, itu tak bisa sholat Jumat. Pak, Bapak jangan keluar rumah sakit ya. Ya, kalau saya keluar, kalau Bapak keluar rumah sakit mati nanti. Tak boleh. Dalam keadaan musafir, payah berhenti naik bis, maka dia sholat sunat, itu boleh. Banyak yang mati nampak. Jadi jangan tinggalkan sholat Jumat. Man tarakal jumu'ata salasa marratin tahawunan. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, menyepelekan, tidak ada uzur syar'i, bukan karena sakit keras, bukan karena musafir, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya sehingga hidayah tak lagi masuk. Mudah-mudahan kita selamat dari hati terkunci insyaallah. Khatamallahu ala qulubihim, hati mereka terkunci, wa ala sam'ihim, telinga mereka tersumbat, wa ala absarihim, mata mereka tertutup, hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, summum bukmun umyun fahum la ya'qilun, pekak, tuli, bisu, buta, mereka tak lagi bisa mendengar ceramah, pengajian tak masuk. Kalau dulu disampaikan 5 keluar 5. Heran saya nengok orang ini Pak Ustadz, sampaikan 5 keluar 5, 5 telinga kanan, 5 telinga kiri, masih lumayan, mungkin ada yang nyangkut 1. Sekarang enggak, masuk 5 mental 5, 1 pun tak masuk ke telinga. Nauzubillah. Kami dari salah satuan lintas Polres Biren mohon izin bertanya, apakah pelanggar lalu lintas hukumnya berdosa? Karena dengan kelalaian si pelanggar melanggar aturan lintas seperti melawan arus, terobos lampu merah, menggunakan HP saat berkendara, saat terjadi kecelakaan, ikut merugikan. Jangan berangkat sebelum pakai helm dan yakinkan kedengaran bunyi klik. Periksa dompet Anda, lihat STNK, BPKB, dan yakinkan SIM masih hidup. Kenapa Ustaz pesankan? Saya pernah ditangkap SIM mati. Anak muda ngundang saya, Ustaz Somad, bisa kami undang ceramah? Bisa. Tapi nanti dari tempat ceramah, dari tempat rumah Ustaz ke ceramah tempat kami jangan pakai mobil ya Ustaz. Kenapa? Kami sediakan sepeda motor, nanti kami bonceng Ustaz. Dalam hati saya dianggapnya saya tak pandai naik motor. Ustaz bawa bisa naik motor, kita coba nanti. Oh gitu, saya engkol, saya main kalah. Tinggal mereka semua. Baru dia tahu. Sepele dia. Saya pakai helm, pakai. Wah, ketik aja di YouTube Somad RX Kim, enter. Tengok video. Saya dulu kuliah sebelum ke Mesir naik RX, berangkat dari rumah pagi, datanglah cewek itu. Orang sekelas mau digonceng takut berdosa, tak dibonceng nanti dibilang sombong. Akhirnya berhenti saya, naik deh.
Saya gas 120. Sampai ke kampus saya tengok hilang jilbabnya. Sejak itu asal saya lewat, mau enggak katanya. Begitu caranya adik-adik kalau supaya perempuan tak mau dibonceng. Jadi kenapa kita ini tidak boleh melanggar lampu merah, tidak boleh tak pakai helm, supaya tidak menimbulkan mudarat. Pasal agamanya mana? Ada mafsadat, ada maslahat. Maslahat kebaikan, mudarat kejelekan. Kalau menimbulkan mudarat kejelekan maka hukumnya haram. Tak pakai helm, jatuh, pecah kepala. Iya kalau langsung mati. Kok setengah mati? Ada kakak kelas saya di Mesir, Mat, abang nih dulu hafal Quran 30 juz. Terus abang naik motor tak pakai helm, jatuh. Terus bang, hilang 29. Tinggal juz 30 aja lagi. Terus saya bilang sama dia, bang, iya, di kampung aku bang, kalau tip rusak, dia antuk-antukkan ke dinding, mau dia elok balik. Coba bang antukkan ke dinding. Kata dia, aku takut nanti ku antukkan, yang juz 30 ini pula hilang. Ini true story, kisah nyata ini. Itulah, maka pakailah helm. Tentang surat-surat kendaraan bermotor, tentu sekarang banyak penipuan, motor curian. Aduh, kemudian ada usaha dari kita, kunci stangnya, kemudian beli gembok 2 biji, rantainya digembok, belakang gembok, ban belakangnya itu digembok pakai rantai besi, ikatkan ke batang pinang. Balik pengajian batang pinang tuh disinso orang. Nah, itu sudah takdir. Itu namanya takdir karena kita sudah usaha. Ini orang sekarang enggak sembrono. Kunci diletakkan situ, cengengesan, pergi, dilarikan orang. Mana motor kau? Takdir. Itu bukan takdir, itu hukum sebab akibat. Jadi bedakan antara hukum sebab akibat. Kalau sebab akibat kesalahan kita, jangan merugikan orang lain, jangan ngobrol. Dulu saya menengok orang ngomong, itu saya bersyukur. Alhamdulillah sekarang orang pakai motor banyak berzikir. Di lampu merah, nampak mulutnya berzikir. Rupanya di samping helm itu HP. Bolak-balik awak klakson dia tak peduli. Udah klakson, bukan minggir dia, marah pula ke belakang. Apa katanya? Jangan main HP saat berkendaraan. Pesan dari Kapolda Aceh. Ketika kita mandi dalam kondisi maaf telanjang, kemudian ketika melakukan wudhu sekalian dengan kondisi, apakah yang demikian membatalkan wudhu? Wudhu tidak batal, tapi dia kurang adab, dia tidak ada adab. Bedakan antara halal, haram, makruh, wajib, sunat dengan sunat, mustahab. Maka paling bagus menutup aurat, habis itu berwudhu, beradab kepada Allah, beradab kepada para malaikat. Ustadz, saya anak rantau, saya pun juga. Mohon kasih saya tips agar tetap berbakti pada orang tua yang jauh dan membuat beliau bahagia. Karena sebelum saya merantau, saya sering bantu beliau jual kaki lima di pasar. Tapi setelah merantau, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan agar saya tetap berbakti selalu mendapat ridhonya. Karena banyak yang bilang ridho Allah, ridho orang tua. Itu bukan banyak yang bilang, hadis Nabi. Ridho Allah fi ridhal walid. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Wa sukhutullah fi sukhutil walid. Murka Allah terletak pada murka orang tua. Walaupun kau kuliah di Surabaya, di ITS, orang tuamu di kampung halaman, kau tidak bisa bantu dia uang, karena kau pun di sini juga cari nafkah sambil kuliah, maka kau telpon dia tengah malam. Assalamualaikum mak, mak sehat, sabar ya mak, nanti mau puasa hari raya aku pulang, gak perlu belikan baju mak, insya Allah akan aku bawakan dari sini. Kalau kau belum bisa menyenangkan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Itu prinsip. Kalau belum bisa menyenangkan, membahagiakan, jangan menyusahkan dia. Ini sudahlah tidak menyenangkan, menyusahkan. Belum datang aja, baru namanya di HP, si pembuat masalah. Jantung orang tua tenang, pup, pup, pup. Begitu ngelihat nama dia di HP, langsung pup, 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 pup. Troublemaker. Apakah uang beasiswa mahasiswa yang mencapai nisab layak uang gaji wajib mengeluarkan zakatnya? Ya,
Kalau adik-adik punya tabungan, beasiswa, uang tunjangan, uang tunjang, uang sikut, uang sipak, uang tanduk, uang apa namanya, uang reward, uang hadiah, terkumpul senilai 85 gram emas kali 500.000, 42.500.000, terkumpul sampai 1 haul 1 tahun, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Bagaimana hukum orang bertaubat namun kembali melakukan perbuatan yang sama? Itu sama artinya dengan orang yang mendempul semen, berlubang, didempul, dicat, habis itu buka lagi, dempul, dicat, habis itu buka lagi. Syarat taubat ada 3. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati, wal iqraru bil lisani, nyasakan dengan lidah, istighfar banyak-banyak, wal ikmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak balik kepada perbuatan dosa. Mudah-mudahan kita semua dapat taubat nasuha.